Karena setiap tindakan komisioner KPK tidak boleh dengan alasan apapun untuk berkomunikasi dengan pihak yang ada hubungannya dengan perkara. Tindakan oknum komisioner ini dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 junto pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dan selanjutnya bila mengacu pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tindakan oknum komisioner tersebut dapat diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Sahputra hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini adalah berkait Wakil Ketua KPK Lili Pinta Uli demi hukum harus diberhentikan dari KPK. Rekan-rekan sekalian, kasus suap wali kota Tanjung Balai Syahrial perlahan semakin terbuka. Ternyata dalam kasus ini bukan hanya menjalin komunikasi dengan penyidik Robin Stepanus, tetapi juga diduga sempat beberapa kali wakil ketua KPK ini melakukan percakapan komunikasi dengan wali kota Tanjung Balai Syahrial. Mengaku sempat berkomunikasi dengan Lili, wakil ketua KPK, pimpinan KPK beberapa kali. Bahkan ironisnya lagi, tindakan Lili yang meminta agar proses status PNS koleganya dipercepat oleh wali kota Tanjung Balai pada waktu itu. Rekan-rekan, jadi ada dugaan bahwa komisioner KPK Lili Pinta Uli Siregar beberapa kali berkomunikasi dengan Syahrial saat KPK tengah mengusut kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai. Ini patut diduga bahwa tindakan yang bersangkutan selaku komisioner, selaku pimpinan KPK melakukan perbuatan tercela yang dikualifikasi membocorkan proses penanganan perkara di KPK. Rekan-rekan, ini jelas kesalahan yang melekat pada dirinya selaku komisioner, dalam hal ini wakil ketua KPK. Karena setiap tindakan komisioner KPK tidak boleh dengan alasan apapun untuk berkomunikasi dengan pihak yang ada hubungannya dengan perkara. Jelas ini melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kedudukannya sebagai komisioner KPK. Maka mengacu kepada Undang-Undang KPK, tindakan oknum komisioner ini dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 junto pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan pidana, dan ini dapat ancaman pidana 5 tahun penjara. Dan selanjutnya bila mengacu pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tindakan oknum komisioner tersebut dapat diberhentikan karena telah melanggar, yaitu telah melakukan perbuatan tercela. Jadi ini bukan lagi hanya melanggar kode etik insan KPK karena tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan delik atau tindak pidana yang diancam dengan muatan-muatan pidana dan melanggar azas kepatutan yang semestinya melekat pada diri seorang komisioner. Rekan-rekan, ini adalah kesengajaan, dolus, karena komunikasi dilakukan berkali-kali kepada pihak yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPK. Dan perbuatan ini tercermin pada perbuatan dia, karenanya harus dimintai sikap ini, perbuatan ini dimintai pertanggungjawaban hukum karena motivasi seorang komisioner KPK ini sangat mempengaruhi perbuatannya. Termasuk dari perilaku kejahatannya, ini menggambarkan kualitas yang tidak patut dari seorang komisioner KPK, dalam hal ini wakil ketua KPK, karena dalam hukum dikenal azas di mana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu. Apalagi hal ini telah pula dilaporkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komunikasi dan Instansi KPK, Sujanarko. Jadi clear, ini harus di follow up. Berkait fakta ini, disinilah peran sekaligus keberanian Dewan Pengawas atau Dewas KPK diuji untuk segera bertindak, menindaklanjuti, dan apabila memang terbukti ada fakta bahwa
oknum komisioner KPK ini melakukan tindak pidana maupun pelanggaran ketentuan Undang-Undang KPK, maka Dewan Pengawas KPK harus menyelenggarakan sidang yang cepat, putusan yang cepat, karena Dewaslah jadi aktor utama yang mempengaruhi di KPK jika terjadi suatu peristiwa tindak pidana termasuk dugaan pelanggaran dalam organ KPK. Maka ini jelas yurisdiksi Dewan Pengawas KPK. Ini harus menjadi atensi penting, harus di follow up tuntas oleh Dewan Pengawas agar menghindari image kurang baik. Jika ini tidak di follow up dengan tuntas oleh Dewan Pengawas, jangan salahkan bila ada penilaian publik yang liar. Misal, kenapa ini tidak tersentuh? Kenapa ini tidak diperiksa? Dan publik beranggapan pejabat yang satu ini kok tidak tersentuh? Ya, siapa di belakangnya? Dan dia titipan siapa ya? Ini yang kadang membuat image penegak hukum, kualitas penegakan hukum menjadi tidak baik. Karenanya, organ KPK, khususnya pimpinan KPK, harus bersih, harus objektif. Dan ini menjadi tugas utama dari Dewan Pengawas. Karena keberadaan Dewan Pengawas dirancang untuk itu. Dewan Pengawas harus memastikan bahwa komisioner KPK dijauhkan dari kepentingan pribadi atau melindungi kelompok tertentu. Apalagi dalam kasus ini telah pula berkomunikasi, malah dianggap membocorkan perkembangan penyidikan. Karenanya, sebagai konsekuensi dari fungsi sebagai keberadaan Dewan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan kasus Wakil Ketua KPK Lili Pinta Uli Siregar. Maka atas perintah dan kehendak undang-undang, semestinya dari kasus ini bahwa Lili Pinta Uli Siregar dapat diberhentikan dari komisioner KPK. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.